Oke, selanjutnya kita akan beralih ke esai. Untuk nomor yang pertama itu teori, jadi ini bisa di screenshot. Kemudian lanjut nomor 2. Oke, langsung aja. Pertama, teorema yang kita akan gunakan adalah teorema absorpsi ya. X tambah XY itu sama dengan X. Oke, langsung aja. Pertama, kita akan buka dulu ABC inverse. Jadi, kita gunakan teorema De Morgan. Jadi, A inverse tambah B inverse tambah C inverse. Sama aja ke seluruhnya. B inverse C. Oke, selanjutnya kita kalikan semuanya, khususnya yang ada tanda kurungnya. Oke, selanjutnya kita akan aplikasikan teorema X tambah XY sama dengan X. Pertama, kita perlu pasang-pasangkan terlebih dahulu variabel mana yang memungkinkan kita untuk mengaplikasikan teorema tersebut. Contoh, A itu kita bisa pasangkan ke AC. Di sini A inverse kita misalkan sebagai X, sedangkan C-nya kita misalkan sebagai Y. Oke, coba kita lihat lagi, mana yang memungkinkan, mana yang bisa kita pasang-pasangkan. B, kita pasangkan dengan BC. Kemudian, lanjutnya ada C. C kita pasangkan dengan AC. Oke. Lalu, coba kita bisa sederhanakan jadi bentuk X-nya. Hasilnya akan jadi A inverse ditambah A inverse C itu bakal jadi tetap A inverse. B inverse juga akan tetap jadi B inverse. C inverse juga akan tetap jadi C inverse. Jadi yang bisa kita coret adalah ini. Nih. Itu adalah ekspresi redundan. Selanjutnya, kita bisa pasang-pasangkan lagi nih. Misalnya, AB inverse kita bisa pasangkan dengan AB inverse C. Nah, di sini kita misalkan AB inverse itu sebagai X. Di sini C itu kita misalkan sebagai Y. Jadi AB inverse itu kan sebagai X dengan C sebagai Y. Jadi sama aja, balik lagi, memenuhi teorema ya. X tambah XY sama dengan X. Jadi hasil yang paling sederhananya adalah AB inverse. Kita bisa tambahkan di sini AB inverse. Kemudian sisanya adalah A inverse B C inverse. Oke, sebenarnya ini A inverse kita bisa pasangkan lagi dengan yang ini. Nah, di sini kita misalkan A-nya A inverse sebagai X. Di sini A-nya juga sebagai X, sedangkan BC-nya itu sebagai Y. Sama aja. Itu bakal jadi X tambah XY sama dengan X. Bahkan jadi A inverse. Oke. Lalu, kita bisa pasangkan B inverse. B inverse kita bisa pasangkan juga dengan AB inverse. Jadi, yang sederhananya adalah B inverse. Jadi, di sini jawabannya adalah yang paling sederhana A inverse tambah B inverse tambah C inverse. Ini adalah ekspresi yang paling sederhana.
Oke, selanjutnya kita ingin membuktikan bahwa persamaan ini menghasilkan ini. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk soal yang pertama, kita akan menggunakan teorema identitas XY tambah XY inverse sama dengan X. Di sini YZ tambah Y inverse Z kita bisa misalkan di sini berarti X-nya sebagai Z, sedangkan Y dan Y inverse-nya adalah bentuk biasa Y dan Y inverse. Jadi hasil ya kan X ya. Berarti di sini X karena kita sama dengan Z, maka hasilnya adalah Z. Kemudian sisanya kan tinggal XY ya. Berarti kita tinggal jumlahkan saja dengan hasil penyederhanaannya, tambahin XY. Jadi terbukti. Selanjutnya, untuk yang kedua, kita coba sederhanakan. Sama, kita menggunakan teorema identitas XY tambah XY inverse sama dengan X. Dan yang kedua adalah teorema XY inverse tambah Y sama dengan X tambah Y. Di sini AB tambah A inverse B tambah inverse kali B inverse. Kita misalkan kelompok yang ini dulu. Di sini A itu akan bertindak sebagai Y, ini Y inverse, sedangkan ini X. B sebagai X. Hasilnya akan X menjadi X. Tapi karena kita misalkan X sebagai B, maka hasil penyederhanaannya adalah B. Oke, terus kita tinggal jumlahkan dengan A inverse, B inverse. Berarti B ditambah A inverse, B inverse. Di sini kita menggunakan teorema ini. Di sini yang kita misalkan sebagai inverse adalah si B-nya ya. Berarti, tapi ada perbedaan. Di sini yang di luar adalah yang Y, yang di dalam adalah yang inverse, sedangkan A inverse kita misalkan sebagai X. Jadi X-nya ini nggak ada inverse-nya. Jadi di sini hasil penyederhanaan yang berdasarkan teorema adalah X tambah Y. Coba kita samakan, berarti jawabannya adalah X sebagai A inverse tambah Y. Y-nya sebagai B. Berarti jawabannya adalah A inverse tambah B. Kita cocokkan. Nah, A inverse ditambah B. Terbukti. Oke, ini untuk nomor 2 esai. Yang A tuh seperti ini, yang B dan C itu sama-sama kita bisa gunakan rangkaian ini. Sedangkan yang D kita menggunakan rangkaian seperti ini. Oke, lanjut ke nomor terakhir, nomor 5. Oke, selanjutnya untuk yang nomor terakhir, nomor 5. Di sini sudah dibuat table of truth-nya. Oke, kemudian kita langsung aja mengerjakan nomor 2. Jadi di sini dia bilang untuk menyederhanakan output F dalam SOP form. Oke, untuk SOP form kita ngelihatnya yang outputnya satu aja. Jadi kita lihat yang ini. Oke, kita lihat yang dilingkarin aja. Di sini kalau untuk SOP form 0 itu menandakan variabel misalnya B yang di inverse. Sedangkan kalau high, output high itu menandakan variabel tanpa inverse, variabel biasa. Oke. Langsung aja mulai. Berarti persamaannya akan jadi
inverse tambah Oke, jadi ini adalah persamaan boolean untuk SOP form. Di sini kita akan menyederhanakan agar kita bisa nanti bisa ngedesain gerbang logikanya. Di sini kan kita sudah diketahui ya. Di sini A-nya itu sebagai common factor. Dalam 4 kelompok ini, A itu selalu ada. Dan lebih spesifiknya lagi, A inverse itu selalu ada. Di sini jadi kita bisa keluarin A inverse-nya. Oke, jadi seperti ini. Di sini, lalu kita bisa menyederhanakan yang di dalam tanda kurung. Di sini kita bisa menggunakan teorema absorpsi ya. Oke. Oke. Untuk ini kita bisa pasangkan dengan ini. Di sini B aksen C tambah BC itu kita bisa misalkan C-nya itu sebagai X, B-nya sebagai Y. Di sini berarti Y-nya itu sebagai inverse. Berarti hasilnya adalah X. Di sini X kita misalkan sebagai C, berarti hasilnya adalah C. C. Kemudian C kita bisa kelompokkan dengan B, C aksen. Kita bisa kelompokkan dengan ini. Di sini C kita bisa misalkan sebagai X, B itu sebagai Di sini kita bisa misalkan B sebagai X, C aksen sebagai Y aksen, dan C sebagai Y. Di sini hasil dari teorema booleannya adalah X plus Y. Di sini X-nya itu kan B, tambah Y-nya itu kan C. Jadi hasil adalah BC. Kemudian B tambah C, kita bisa sederhanakan lagi. Kita bisa kelompokkan lagi dengan B aksen kali C aksen. Di sini C kita bisa misalkan lagi dengan sebagai X, B aksen sebagai Y aksen. Di sini B-nya kita misalkan sebagai Y. Lagi-lagi kita pakai teorema X, Y aksen tambah Y sama dengan X tambah Y. Nah, di sini X-nya kan C aksen tambah Y-nya. Y-nya itu kan kita pilih B. Jadi C aksen tambah B. Kemudian sisanya adalah C. Oke. Di sini kita tahu bahwa C aksen ditambah C itu pasti hasilnya 1. Kemudian kita bisa jumlahkan dengan B. Tidak peduli berapapun nilai B, hasilnya pasti akan 1. Maka hasilnya 1. Oke, kita lanjutkan. Kan di luarnya ada A aksen ya. Dalam tanda kurung, setelah kita sederhanakan, hasil paling sederhananya adalah 1. Kemudian sisanya adalah plus A, B, C. Di sini A aksen dikaliin 1 sama saja dengan A aksen tambah A, B, C. Oke, kemudian selanjutnya ABC ini kita bisa misalkan lagi sekali lagi jadi X. Di sini A akan menjadi Y aksen, sedangkan A aksen akan menjadi Y. Jadi hasilnya adalah X tambah Y.
mengikut teorema yang tadi sudah diberikan, karena kita sudah misalkan X sebagai BC, maka kita tulis lagi BC. Kemudian Y-nya karena kita sudah misalkan sebagai aksen, kita tulis lagi sebagai aksen. Jadi hasil paling sederhananya adalah BC plus A aksen. Kemudian kita bisa buat gerbang NaN ya, itu sebagai ini. Di sini, ini B. Di sini B dikaliin C inverse. Kemudian selanjutnya A dikalikan BC inverse, kita inversekan lagi. Di sini kalau misalnya kita buktikan A kan ditambah BC inverse, sehingga hasil akhirnya balik lagi ke persamaan awal, A inverse ditambah BC. Oke, jadi terbukti. Jadi ini udah sekalian poin keempat ya. Oke, selanjutnya adalah nomor 3. Di nomor 3 ini, dia minta POS form. Oke, perbedaannya dengan SOP, dalam POS kita melihat outputnya yang 0. Di sini output yang 0 adalah ini, dan ini. Dalam POS form, 1 itu menandakan A inverse, misalnya variabelnya. Kemudian 0 itu menandakan variabel biasa. Lalu kita bisa buat ekspresinya. Jadi ini plus tambah bit pars. Oke, jadi ini adalah hasil akhir dari POS form ekspresinya.